kenapa sih kayaknya perempuan tuh banyak excuse-nya gitu. Kenapa nggak ya pede aja gitu kan, sama aja perempuan dan laki-laki. Yang orang-orang nggak sadar adalah banyak perempuan yang dari dulu sudah didoktrin untuk tidak bermimpi. Oh ternyata sulit ya jadi minoritas. Ternyata nggak enak ya kalau kita tuh diliatin cuman gara-gara pakaian kita berbeda. Ternyata nggak enak ya diliatin cuman karena warna kulit kita beda. Orang tuanya seperti apa. Jadi aku nggak bisa bilang sama dia pokoknya kamu harus jadi ini, sekolahnya yang tinggi, jadi orang sukses, kamu harus hafal Al-Quran segala macem. Tapi akunya nggak pernah menunjukkan itu ke dia. Mikir gini, kalau udah punya anak, ada baiknya kita berkorban buat anak. Mimpi-mimpi kita tunda dulu deh buat anak gitu. Aku penasaran sih karena ini kayaknya pertama kali aku spesifik mau mengundang orang yang sangat mendukung kemajuan dari perempuan. Ya. Aku ada pertanyaan tentang, menurut Lavina, apa arti menjadi seorang perempuan, terlahir sebagai perempuan, mungkin juga terlahir sebagai perempuan di daerah. Boleh ceritain? Oke. Aku selalu seneng sih ngomongin tentang perempuan karena apa ya? Jadi kalau aku pribadi tuh sebenarnya nggak ngerasa ada perbedaan gitu antara perempuan sama laki-laki growing up. Karena aku kebetulan I am very lucky. Ayah aku, kedua orang tua aku tuh nggak membedakan. Jadi kami 4 bersaudara, 3 perempuan, 1 cowok yang paling kecil. Dan itu nggak ada treatment yang beda sama sekali. Sekolah, les, itu semua orang tua mengusahakan yang terbaik lah kayak gitu. Setelah aku dewasa, aku pelan-pelan mulai sadar kalau ternyata aku laki. Ternyata nggak semua keluarga, nggak semua lingkungan tuh mendukung perempuan untuk bermimpi loh. Jadi aku baru aja kebetulan minggu lalu bantuin dosen dari UK riset di Aceh seputar gender. Jadi kita interview banyak orang, kita dengerin cerita mereka untuk kita paham gimana sih pengalaman mereka itu membentuk persepsi mereka tentang kesetaraan gender gitu. Dan ternyata banyak sekali perempuan yang memang tidak di-encourage untuk bermimpi, untuk berkarir, untuk berpendidikan tinggi. Jadi memang dari keluarganya itu memang udah treatmentnya tuh beda, anak cewek sama anak cowok. Di sekolahnya pun seperti itu gitu. Kalau anak yang ada nih, ini cerita real gitu. Okay. Di satu sekolah ini yang anak perempuannya itu nggak boleh sama sekali untuk ikut lomba. Kalau yang cowok boleh. Yang perempuan itu nggak boleh keluar sekolah. Jadi sekolahnya asrama, nggak boleh keluar sekolah tanpa ada mahramnya gitu. Yep. Tapi yang cowok boleh. Jadi banyak sekali perbedaannya. Dan ada juga orang lain lagi yang bercerita kalau dia itu setelah lulus sekolah, mereka nggak di-encourage untuk lanjut kuliah. Jadi setelah sekolah mereka itu di-encourage untuk masuk dayah. Dayah itu kayak sekolah, bukan sekolah sih, ya? informal school untuk belajar agama gitu. Ya ujung-ujungnya kalau masuk dayah, ya nggak mungkin bekerja kan. Ujung-ujungnya ya jadi ibu gitu. Jadi stigma untuk perempuan tuh ternyata masih kuat sekali kalau perempuan itu ya sekolah sampai SMA aja, nggak usah lanjut kuliah, terus ya udah jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Dan itu yang membuat aku sedih sih sebenarnya. Makanya aku sekarang punya sebuah organisasi kan, namanya Inong Carong. Inong Carong itu bahasa Aceh yang artinya Inong itu perempuan, Carong itu artinya pintar. Perempuan pintar. Kenapa aku bikin Inong Carong ini? Karena di Aceh tuh sebenarnya Aceh tuh sedihnya Aceh tuh provinsi termiskin di Sumatera loh, nomor 1. Dan kalau kita ngeliat datanya, perempuan Aceh itu banyak yang di usia produktif, lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tapi mereka enggak benar-benar produktif. Dalam artian mereka enggak berpartisipasi dalam ekonomi gitu. Jadi ada banyak banget nih perempuan Aceh di usia produktif, tapi mereka enggak produktif. Makanya aku mau bikin Inong Carong ini jadi support system untuk para perempuan. Enggak cuman support system, aku juga mau nyediain
skill training lah, karena kita nggak bisa cuman kasih emotional support aja gitu. You can do it, tapi apa yang bisa dilakukan? Makanya kita kasih pelatihan biar perempuan-perempuan ini bisa berdaya secara finansial. Dari sisi Lavina sendiri, ketika memulai ini atau punya mimpi sejak kecil, struggle terbesarnya apa? Dan gimana cara melawannya gitu? Jadi gini, kalau kita ngelihat secara data ya, memang perempuan itu secara angka tuh di bawah laki-laki, jauh di belakang laki-laki. Contoh, partisipasi perempuan di ekonomi, itu di Indonesia ya, di Aceh juga, di Indonesia juga, itu di bawah laki-laki. Partisipasi perempuan di politik juga jauh di bawah laki-laki. Masalahnya, kadang tuh orang mikirnya gini, kenapa sih emang apa yang salah gitu dengan perempuan? Kenapa nggak ya pede aja gitu untuk berpartisipasi, untuk daftar kerja atau politik apapun itu gitu kan? Orang kayak mikir, kenapa sih kayaknya perempuan tuh banyak excuse-nya gitu? Kenapa nggak ya pede aja gitu kan, sama aja perempuan dan laki-laki. Yang orang-orang nggak sadar adalah banyak perempuan yang dari dulu sudah didoktrin untuk tidak bermimpi. Jadi gimana caranya sekarang kita bisa bilang ke dia, boleh loh perempuan itu kita punya jabatan yang tinggi, kita boleh bekerja, kita boleh sekolah yang tinggi. Kalau dari keluarganya aja gak mengencourage itu, kalau di sekolahnya dia bertahun-tahun didoktrin perempuan tuh jadi ibu aja, udah gitu. Jadi challenge terbesarnya sebenarnya bukan hanya di diri perempuannya aja, tapi di society-nya. Kalau perempuannya yakin dia bisa berubah, dia bisa jadi perempuan yang berdaya, orang di sekitarnya gak percaya itu susah. Jadi masalah perempuan itu bukan cuman di dirinya aja. Jadi kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, itu tuh bukan tugasnya perempuan aja yang menyuarakan itu gitu. Laki-laki tuh juga harus ambil peran gitu. Karena kalau enggak ya gak bakalan kemana-mana. Nah pertanyaannya, gimana caranya laki-laki bisa support perempuan? Aku tuh bisa bilang aku sangat laki karena suami aku sangat support aku kan. Aku selalu bilang dimanapun dia semua orang kayaknya tahu lah suami aku sangat sayang sama dia juga sangat sayang sama aku, dan aku sampai sekarang bisa thriving, udah berkeluarga, udah nikah, udah punya anak gitu, tentu karena supportnya dia kan. Gimana caranya laki-laki tuh bisa support perempuan? Sesimpel bertanya dan mendengarkan. Sesimpel itu. Jangan berasumsi. Jadi ya tanyain aja, kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh punya mimpi apa? Dan dengarkan. Sebenarnya support tuh sesimpel itu. Karena banyak yang berasumsi, kayak dia cocoknya ini deh, kayak dia bagusnya ini deh. Padahal perempuan itu kan punya keinginannya sendiri ya. Jadi ketika kita ditanya maunya apa dan kita didengarkan, itu sebenarnya udah jauh lebih cukup sih untuk emotional supportnya kita. Mungkin ini bercandaan dikit ya, kayak kalau ditanya jawaban terserah gimana tuh? Nah menarik, perempuan juga harus bisa menjelaskan apa yang dia mau. Kalau kayak gitu kan jadinya susah juga ya kalau misalnya dijawab terserah. Jadi ya kita sebagai perempuan juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau. Jadi kita juga harus kenal sama diri kita gitu. Jadi ketika orang nanya kita maunya apa, kita bisa jawab itu gitu. Dari sisi makna hidup, aku ngerasa bahwa Lavina ini juga sebaya sama aku, tapi menurut aku sudah wise dari sisi perempuannya gitu. Ada gak makna hidup yang berubah seiring waktu gitu? Dari sisi dulu pernah berangkat dari daerah, terus sempat studi ke luar negeri juga, sempat kerja di salah satu company Big Four di Jakarta juga, dan sekarang jadi founder di Noncorong dan punya anak. Ada fase-fase pasti transisi yang sangat-sangat dinamis ya, dan unpredictable pastinya. Makna hidup yang bisa Lavina ceritain ke kita. Yang pengen aku ceritain adalah kenapa aku memutuskan untuk merantau. Aku tuh merantau pernah ke Lituania, Eropa Timur ya. Malaysia, dan Jakarta. Dan itu tinggal, bukan hanya liburan kayak gitu. Aku tuh meyakini kalau gak ada orang lain yang bisa diandalkan selain diri sendiri.
orang lain tuh bisa pergi kapan aja, siapapun itu. Pada akhirnya kita cuma bisa bergantung sama diri kita sendiri. Jadi merantau itu tuh menurut aku pelajaran yang sangat berharga sih. Kenapa? Pertama, merantau tuh bikin kita jadi menguasai basic life skill. Jadi menurut aku merantau ini nggak cuman untuk perempuan aja ya, laki-laki perempuan juga. Aku akan sangat menyarankan untuk merantau. Aku punya anak, aku punya adik, aku akan menyarankan mereka untuk merantau. Kalaupun sekarang aku belum nikah nih, aku akan prefer cowok yang pernah merantau. Oh, nice. Ya, kenapa? Pertama, basic life skill. Kalau orang merantau, setidaknya dia tahulah buat masak nasi, masak mie. Dia tahu kamar tuh harus disapu, dia tahu baju tuh harus dibawa ke laundry, atau kalau misalnya air habis di kamar, dia tahu gimana caranya membawa air itu buat ke kamar. Karena ada loh orang yang nggak tahu ini kalau air di dispenser habis tuh prosesnya gimana ya, karena selama ini di rumah ya air itu selalu ada kayak gitu. Jadi dia nggak pernah tahu kalau air habis tuh hubungin siapa, belinya di mana, pasang ke dispensernya gimana. Itu ada loh orang yang nggak tahu. Selama ini kan mungkin ya orang tuanya gitu kan yang provide semuanya gitu. Jadi minuman, makanan selalu ada di rumah, baju kita taruh di tempat pakaian kotor terus tiba-tiba udah balik ke lemari lagi. Kita nggak tahu tuh prosesnya tuh gimana gitu kan sampai bisa balik ke lemari. Terus mungkin kamar selalu bersih, rumah selalu bersih. Jadi aku nggak mau ekspektasi itu dilimpahkan ke aku. Kalau aku ketemu cowok yang dia nggak pernah merantau, dia selama ini di rumah semuanya provide mungkin sama orang tuanya atau dia punya mbak mungkin. Ketika nikah dia melimpahkan semua ekspektasi itu ke aku. Jadi aku yang harus mengurus semuanya. Padahal kan berumah tangga tuh nggak seperti itu. Idealnya aku nggak pengen seperti itu. Aku yang ngurusin dia kayak gitu. Rumah tangga tuh kan hidup berdua gitu. Jadi yang pertama tuh paling penting adalah kita punya basic life skill. Kalau merantau tuh kita dipaksa untuk bisa punya basic life skill ini gitu. Yang kedua adalah merantau itu menguji faith dan value-nya kita. Jadi gini, aku lahir besar di Aceh. Selalu jadi mayoritas kan, selalu jadi mayoritas. Aku adalah Muslim dan orang Aceh asli gitu. Nah, selama ini tuh aku nggak tahu faith yang aku punya itu karena memang aku percaya itu atau karena orang lain di sekitar aku melakukan itu. Dan itu contohnya pakai jilbab. Dari dulu kan pakai jilbab, dari SD udah pakai jilbab gitu. Karena di Aceh syariat Islam Muslim harus pakai jilbab. Dari dulu udah pakai jilbab, tapi aku nggak pernah tahu kan aku tuh pakai jilbab karena aku memang meyakini ini wajib di Islam atau ya karena orang-orang pakai. Aku baru tahu ketika aku merantau. Di saat aku punya kesempatan kapanpun untuk nggak pakai jilbab gitu. Waktu paling menarik tuh waktu aku di Lithuania. Lithuania itu populasi muslimnya 0,1% alias nggak ada orang muslim di sana. Dari itu 1% itu 0,01 kayaknya itu aku ya. Jadi nggak ada muslim di sana. Jadi mereka nggak pernah ngelihat orang muslim. Jadi mereka tuh selalu ngeliatin aku kan, apalagi di tempat publik kayak gitu. Dan aku tuh kesana summer ya. Jadi bayangin orang Eropa summer pakaiannya pasti terbuka. Aku pakaian seperti ini, tetap berjilbab. Aku juga pernah ke pantai Eropa summer pantai udah pasti bikini ya. Dan aku tetap seperti ini. Dan di situ aku baru sadar kayak gitu. Oh ternyata pakai jilbab ini sesuatu yang aku yakini. Di saat aku punya kesempatan yang aku buka jilbab juga orang nggak tahu kayak gitu. Tapi aku tetap memutuskan untuk pakai. Dan orang-orang di sana juga mempertanyakan gitu. Ada yang pernah bilang sama aku, di Turki tuh juga banyak Muslim loh, tapi banyak kayaknya yang nggak pakai jilbab. Kamu kenapa nggak buka aja kayak gitu? Dan di situ aku jadi yakin gitu kalau ini tuh sesuatu yang aku yakini. Jadi aku nggak terpengaruh walaupun orang-orang pakai bikini, orang-orang mau pakai baju apa aja. Aku tahu ini faith yang aku punya gitu. Contoh lain kayak misalnya let's say minum alkohol. Sama lah di Aceh itu kan semua hal yang makanan, minuman yang diharamkan di Islam itu nggak boleh ada secara legal. Ilegalnya nggak tahu. Ketika aku kerja di Jakarta, aku punya
kesempatan kapanpun kayak gitu kalau misalnya aku mau gitu kan. Tapi ternyata itu suatu hal yang memang aku yakini kayak gitu kalau aku nggak minum alkohol gitu. Jadi merantau itu tuh menguji faith-nya kita. Kalau kita nggak merantau, kita nggak akan tahu itu beneran faith-nya kita atau kita cuman ngikutin arus orang sekitar aja. Satu lagi, belajar jadi minoritas. Kenapa ini penting? Kalau kita nggak pernah jadi minoritas, kita nggak akan tahu gimana nggak enaknya diperlakukan secara diskriminatif. Aku orang Aceh, Muslim, selalu jadi mayoritas dari kecil sampai besar kuliah di Aceh. Di Aceh itu ada kan yang non Muslim. Dan aku tuh nggak pernah tahu gimana rasanya jadi mereka tuh nggak pernah tahu gitu. Dan aku baru ngerasain ini tuh ketika aku merantau gitu. Oh ternyata sulit ya jadi minoritas. Ternyata nggak enak ya kalau kita tuh diliatin cuman gara-gara pakaian kita berbeda. Ternyata nggak enak ya diliatin cuman karena warna kulit kita beda. Gara-gara merantau ini aku jadi lebih menghargai minoritas kayak gitu. Jadinya ketika aku balik, aku juga jadi berusaha lebih mengerti mereka lah. Kalau jadi minoritas tuh nggak mudah loh, gitu. Orang yang mungkin ya nggak pernah merantau ya dia nggak tahu. Jadi mungkin dia bisa jadi memperlakukan minoritas dengan tidak baik karena dia nggak tahu gimana nggak enaknya jadi minoritas. Jadi itu sih 3 hal yang menurut aku penting banget yang aku dapatkan dari merantau adalah pertama, aku jadi master basic life skill. Yang kedua adalah menguji faith-nya aku. Dan yang ketiga adalah aku belajar jadi minoritas. Itu insightful banget sih. Aku bisa nyatat. Dan ini aku bakal jabarin dari sisi basic life skills tadi itu. Aku juga pertama kali ngerasain ketika merantau waktu itu. Dan aku rasa kayak selama ini apapun tuh udah gampang aja. Ayah udah ngerjain ini, mama udah ngerjain ini. Dan kenapa aku sekarang mempertanyakan diriku sendiri bahwa wah ternyata hidup tidak semudah itu ya. Itu basic life skill. Terus dari sisi faith, integritas, itu justru melatih sisi kita yang selama ini bingung mau ngapa-ngapain kayak tidak punya pendirian gitu ya. Ketika melantau ke Lituania dan aku juga pernah merantau ke Jepang waktu itu, teman-temannya pasti alkohol ya, pasti teman-teman tuh dikit-dikit tuh harus ngelakuin sesuatu yang kita selama ini nggak pernah lakuin di Aceh atau di Jakarta atau di Indonesia gitu. Ketika mereka melihat kita punya integritas, kita punya pendirian, justru mereka tuh lebih segan dengan kita, kayak nggak sih? Wah orang ini nggak bisa ditipu nih, nggak bisa gampang digiring ke A, B, C, D, F, G. Itu justru menurut aku satu titik di mana semua orang tuh harus punya dan itu bisa kita dapatkan ketika ngerantau. Karena kita tidak gampang digiring kemanapun kan. Kita punya pendirian sendiri. Dan yang ketiga menurut aku titik yang dimana semua orang dapat ketika merantau, yaitu mereka harus punya fase oke, ternyata tidak semua orang di dunia ini punya kehidupan yang nyaman. Apalagi kalau kita sebagai minoritas ya. Karena apalagi kalau Lavina tinggal di Lituania seperti tadi, dilihatin lama-lama kan kita pasti ada perasaan insecure gitu ya. Nah itu tuh kalau dari versi kita sebagai cowok, apalagi teman-teman aku yang mungkin Muslim, ada jenggot dan lain-lain. Ketika kita pertama jalan-jalan di sekitar Jepang itu orang malah ngeliatin lama-lama. Bahkan ada temanku namanya Alfurkan, semoga Alfurkan nonton ini ya. Ketika kita pertama ngerantau ke Jepang, itu Alfurkan sempat di stop oleh polisi Jepang. Waktu itu aku ingat dia lagi naik sepeda, aku juga naik sepeda. Cuma Alfurkan dia jenggotan terus pakai tas gede, terus pakai peci gitu ya. Dia di stop karena mencurigakan gitu. Terus ditanya segala macam waktu itu ya. Dan menurut aku tuh itu tuh yang bikin kehidupan ini seru, apalagi ngerantau di tempat yang sangat asing. Jadi kita adalah minoritas dan itu insightful banget menurut aku. Dari sisi makna hidupnya tersendiri yang berubah-ubah, aku ngelihat semua orang sebenarnya harus merantau. Nah, kalau dari Lavina sendiri, apa nih yang mungkin 10 tahun lalu Lavina melihat, wah ini hidup nih. Ternyata 10 tahun kemudian it's totally change. Apa? Dari sisi kehidupan. Mungkin dulu mindset aku gini, ternyata setelah aku nikah, setelah aku ngerantau, aku dapat mindset bahwa
oh ternyata hidup itu seperti ini ya, ada nggak? Aku tuh dulu mikir kalau aku kayaknya bakalan lama deh di Jakarta. Aku lulus kuliah tuh langsung kerja di Jakarta kan. Perusahaan yang oke juga. Dan aku mikir kayaknya aku bakalan lama nih di sini. Karena sebenarnya nggak ada yang negatif dari tempat kerja aku itu. Teman-temannya oke, Yap. benefit oke, semuanya oke lah. Tapi pada akhirnya kenapa aku memutuskan untuk resign dan balik ke Aceh, sesimpel aku ngerasa bisa menemukan kebahagiaan yang lebih besar sih kalau aku dekat sama orang yang aku sayang. Sesimpel itu gitu. Jadi banyak yang ngira aku tuh resign karena Nyerah gitu ya. nyerah, kayak nggak sanggup sama kerjaannya ataupun lingkungannya toksik. Enggak, aku sampai sekarang masih kalau ngeliat kantor tuh aku happy gitu. Aku pernah kerja di sini Iya, gitu karena iya. pengalamannya menyenangkan gitu. Yap. Tapi sesimpel aku menyadari bahwa aku kayaknya bakal menemukan kebahagiaan yang lebih besar kalau aku dekat sama orang yang aku sayang gitu. Jadi kalau dulu kan mikirnya oke, karir itu nomor satu, uang itu nomor satu, Yap. kayak gitu. Kalau sekarang sih aku ternyata menemukan kebahagiaan di hal-hal lain sih. Dekat dengan keluarga, bisa ngebantu teman-teman di Inong Carong. Ternyata itu yang bikin aku ngerasa fulfilled dan konten sama hidup aku. Jadi kayaknya 10 tahun yang lalu gak kebayang sih aku kalau sekarang aku udah resign dari kerjaan yang bisa dibilang dream job lah, dream company gitu kan. Yap. Resign dari sana, tinggal sama keluarga di Aceh dan membangun sebuah organisasi untuk membantu sesama perempuan. Kayaknya 10 tahun lalu tuh aku nggak kepikiran deh untuk ngelakuin hal ini. Tapi ternyata aku menemukan kebahagiaan yang berbeda di situ. Yap. Apalagi sejak menikah, memutuskan tinggal di Aceh dengan keluarga. Apa bedanya Lavina yang mungkin versi dia mengejar karir atau versi Lavina yang mungkin balik ke Aceh tapi sebelum nikah, setelah sekarang jadi ibu bagi si anak yang lucu itu ya? Apa makna hidup yang didapatin seorang Lavina gitu? Apa yang seru nih jadi seorang ibu gitu? Oke, mungkin aku dari nikahnya dulu ya, karena orang juga banyak bilang kan ketika nikah tuh banyak yang berubah lah hidup kita kan. Kalau menurut aku ketika nikah tuh nggak banyak yang berubah dari hidup aku dan Daniel suami aku. Karena mungkin kita udah saling kenal juga kan, kita udah lumayan lama lah pacarannya, terus nikah. Nggak banyak yang berubah sih, selain malah aku ngerasa kayak honeymoon phase-nya tuh lama tuh sama suami aku. Karena happy aja gitu, kalau biasanya kita nongkrong pulangnya pisah rumah, ini rumahnya udah sama. Terus bisa liburan kesana kemari berdua, bebas lah kayak gitu. Jadi setelah nikah tuh aku nggak ngerasa ada adjustment yang gimana-gimana, hidup aku jadi berubah banget tuh sebenarnya enggak. Aku mulai merasa hidup aku berubah tuh setelah punya anak. Setelah punya anak itu 180 derajat itu berubah sekali sih. Nah, sebelum punya anak nih, hamil. Jadi aku memang setelah menikah itu memutuskan untuk enggak langsung punya anak. Dan suami aku menyetujui itu. Jadi Daniel tuh bilang punya anak itu adalah keputusan perempuan. Karena yang akan hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak hampir 100% itu adalah perempuan. Jadi kapan mau punya anak berapa, tergantung aku. Dia nggak sama sekali campur tangan ke keputusan itu gitu. Jadi aku bilang sama dia waktu nikah, aku kayaknya belum mau punya anak gitu. Terus di hampir 1 tahun kita menikah, aku mulai ngerasa oke, kayaknya aku udah siap deh untuk punya anak. Pada saat itu pertimbangannya adalah aku ngerasa hubungan kita udah mature sih. Kayak kita gak pernah berantem hal-hal yang sepele, komunikasinya oke, dan secara finansial juga kita ngerasa kayaknya kita siap lah gitu untuk punya anak. Dan selama hamil juga gak banyak yang berubah dari kita berdua. Malah bondingnya tuh semakin kuat gitu, karena pregnancy was not easy aku pada saat itu. Emang 3 bulan awal tuh aku
mual muntah parah. Jadi aku tuh setiap maghrib tuh aku udah selesai maghrib tuh aku udah tidur gitu karena aku nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Jadi during that 3 months itu Daniel semua yang bersihin rumah, beli makanan, Nice. nyuci baju, nemenin aku muntah ke kamar mandi, itu semuanya Daniel Keren. gitu. Jadi Keren, memang bonding ketika hamil tuh memang makin kuat lah. Diuji ya. Iya benar. Tapi di situ jadi kelihatan kan kalau he really loves me that much kayak gitu. Aku bercanda gitu kan sama dia, aduh kamu kerjain semuanya lagi, udah kamu kerja, beresin rumah segala macam. Terus dia balasnya dengan nggak apa-apa, kamu nggak ngapa-ngapain tapi tubuh kamu sedang membentuk organ untuk manusia lain ya gitu dibilang sama dia gitu. Gitu. Jadi pregnancy juga berat tapi I'm very lucky karena dia juga sangat loving kan. Nah, tapi ketika anaknya udah lahir, hidup tuh emang benar-benar berubah sih. Aku ngerasa ketika punya anak, hidup tuh nggak akan pernah sama lagi. Karena sekarang ada tanggung jawab yang besar sekali kayak gitu untuk menjaga anak ini gitu. Dan aku tuh mikirnya gini, kalau kita pengen punya anak yang sukses, kitanya harus sukses dulu. Kalau kita pengen punya anak yang religius, kitanya harus religius dulu. Kalau kita pengen punya anak yang berpendidikan tinggi, kitanya harus berpendidikan tinggi dulu. Karena children see, children do. Anak itu akan melihat orang tuanya seperti apa. Jadi aku nggak bisa bilang sama dia, pokoknya kamu harus jadi ini, sekolahnya yang tinggi, jadi orang sukses, kamu harus hafal Al-Quran segala macam. Tapi akunya nggak pernah menunjukkan itu ke dia. Itu bakalan sulit untuk aku maksain value itu ke dia. Jadi sekarang aku tuh 24 jam ada orang yang akan look up ke aku. Jadi itu tuh beban yang berat gitu loh. Di satu sisi itu beban, tapi di sisi lain itu malah jadi motivasi sih buat aku. Self improvement tadi. Jadi mungkin banyak orang yang mikir gini, kalau udah punya anak, ada baiknya kita berkorban buat anak. Mimpi-mimpi kita tunda dulu deh buat anak gitu. Aku malah mikir sebaliknya. Aku nggak mau suatu hari anak aku udah besar, terus aku bilang sama dia, gara-gara kamu lahir, bunda jadi nggak ngejar mimpi bunda loh. Pasti anak aku sedih. Kalau dia tahu bundanya itu mengubur mimpinya gara-gara dia, gitu. Pasti dia sedih gitu. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah aku malah makin semangat ngejar mimpi-mimpinya aku karena aku ada dia. Karena dia motivasi terbesar aku, karena dia bakalan lihat ke aku gitu. Jadi kehadiran dia tuh gak ngebuat aku ngubur mimpi aku, malah aku jadi lebih semangat. Karena ada si makhluk kecil ini nih yang dia bakalan selalu look up ke aku. Dan aku yakin dia bakalan bangga sekali sih kalau nanti dia udah besar, dia bilang, waktu aku lahir bunda tuh tetap ngejar mimpinya loh. Aku tuh jadi motivasi terbesar bunda untuk ngejar mimpinya. Nice. Aku suka banget tadi bagian ketika Lavina bilang, Lavina gak mau ngelihat atau melihat momen dimana anaknya itu tahu bahwa dulu ibu itu karena kamu lahir mengubur mimpi loh. Itu menurut aku tuh sedih miserable kan? banget. Emang fase, aduh anaknya harus ngapain ya. Mungkin kalau POV tiba-tiba ibu aku bilang ke gitu ketika aku beranjak dewasa, itu aku merasa bersalah juga ya. Aku nggak ingin dilahirkan juga Bu. Gitu ya. Itu udah versi dramatis banget ya. Tapi kalau dari sisi mindset yang menurut aku tuh sangat-sangat bagus tadi, yaitu ketika mungkin aku mikirnya gini, si anak itu kan akan mencontoh atau melihat bagaimana ibunya itu tidak menyerah dengan mimpinya kan. Nah itu menurut aku sisi self improvement yang bagus banget untuk dipetik oleh siapapun yang nonton di sini. Kadang kita itu melempar tanggung jawab, atau kadang kita itu kecewa dengan diri sendiri dan kita berharap ada orang lain kayak adik kita, anak kita tuh doing better lah dibandingkan kita. Tapi kita terkesan menyerah gitu. Makanya aku ngerasa bahwa coba deh kalian bikin aja atau konsisten aja ngelakuin sesuatu di titik dimana kalian ingin menyerah tapi jangan nyerah gitu. Kita gak pernah tahu di titik mana, mungkin di postingan keberapa kita bakal eksponensial kan, atau kita level up gitu.
Dan aku yakin si strong woman itu bakal nge-raise strong children juga. Yes. Itu sangat positif. Apalagi strong woman yang disupport oleh strong man tadi loh. Iya, betul Lovely sekali. man itu semoga teman-teman yang nonton ini juga dapat sosok suami yang positif kayak Lavina ya. Amin.